Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi tumbuh kembang pada anak. Oke, untuk materi yang kedua, lanjutan dari yang pertama tadi, kita akan membahas secara detail mengenai tahapan tumbuh kembang pada anak, ya. Nanti di sini kita akan lihat dari mulai fase infan sampai dengan fase remaja, dan juga nanti di dalamnya kita akan belajar mengenai perkembangan psikososial, psikoseksual, perkembangan kognitif, dan perkembangan moral pada anak. Nah, ini kita lihat ya, bahwasanya tumbuh kembang pada anak itu secara garis besar dibagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama adalah masa infan, di mana ini anak berada dalam rentang 0 sampai 1 tahun. Kemudian masuk ke masa toddler, yaitu di rentang usia 1 hingga 3 tahun. Lalu masuk ke masa prasekolah di rentang 3 sampai 6 tahun. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah masa sekolah atau school age, yaitu di usia 6 sampai 12 tahun, dan juga masa remaja atau adolescence dengan kategori usia 12 hingga 18 tahun. Nah, nanti dari kelima tahapan tumbuh kembang ini mereka akan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, ini tahapannya ya. Jadi sama seperti yang tadi, masa bayi kita sebut juga dengan masa infansi, kemudian masa anak dini atau bisa kita sebut dengan masa toddlerhood, lalu ada masa prasekolah atau early childhood atau preschool age, kemudian masa sekolah atau school age, dan masa remaja. Oke. Selanjutnya kita lihat ke masa bayi ya atau infansi. Oke ya, masa infansi ini terbagi menjadi masa neonatal dini atau masa neonatal dini dengan rentang 0 sampai 7 hari, kemudian ada masa neonatal lanjut yaitu usia 8 sampai 28 hari ya. Ini pembagiannya adalah masa neonatal. Kemudian ada masa pasca neonatal yaitu bayi yang berusia 29 hari sampai 12 bulan. Nah, totalnya masa bayi ini adalah dari usia 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun. Nah, masa bayi terbagi lagi menjadi dua, yaitu masa neonatal dan juga masa pasca neonatal. Masa neonatal sendiri dibagi dua, neonatal dini dan neonatal lanjut. Oke, sekarang ciri khas dari masa bayi ini, yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangannya terjadi sangat cepat ya. Dari mulai dia baru lahir sampai dengan proses berikutnya itu berlangsung sangat cepat. Kemudian di masa bayi ini merupakan awal mula terjadinya perkembangan kemampuan berpikir. Kemudian mulai muncul adanya kemampuan berkomunikasi, di mana tahapan awal dalam kemampuan komunikasi ini dimulai dari kontak mata ya, kontak mata atau kita bisa sebutnya sebagai komunikasi nonverbal, di mana kontak mata antara orang tua dan anak ini menjadi salah satu bahasa komunikasi. Selain kontak mata, bahasa awal yang dikembangkan untuk berkomunikasi adalah melalui tangisannya. Ya, jadi biasanya sebagai orang tua
eee, meskipun bentuk tangisan anak itu sama ya, tapi kalau nanti sudah menjadi orang tua, mereka sudah paham, oh ini nangis karena lapar, oh ini nangis karena nggak nyaman, oh ini nangis karena pipis, oh ini nangis karena sakit, dan lain sebagainya. Kemudian di fase bayi ini pun merupakan masa untuk belajar berteman ya, seperti tadi. Yang pertama, teman pertama dari bayi ya tentunya adalah orang tuanya. Jadi ketika ada hubungan yang erat atau yang baik antara ibu dan bayi, maka itu akan membentuk apa namanya ya, fase sosialisasi awal pada bayi. Oke, selanjutnya dari ciri fisiknya ya. Kita lihat dari ciri fisiknya bahwasanya bayi akan bertambah berat 1 ons setiap harinya dalam beberapa bulan pertama. Kemudian tulang dan ototnya pun berkembang secara pesat dan mulai muncul adanya gerakan-gerakan fisik yang tidak dilakukan secara sadar ya. Ini mungkin kalian bisa lihat, bayi itu cenderung aktif bergerak, tangan dan kakinya semuanya bergerak. Kepalanya pun juga sering nengok kanan, nengok kiri, dan seterusnya ya. Kemudian, nah ini juga ciri khasnya ya, bayi membutuhkan banyak tidur. Nah, kalau untuk jam tidurnya, ini setiap bayi saya rasa karakteristiknya lebih banyak kalau siang itu tidur, tapi kalau malam malah justru ini ya, begadang seperti itu istilahnya. Kemudian bayi juga ciri fisiknya adalah sering menangis ketika terbangun. Nah, ini tugas bagi orang tua adalah memastikan bahwa bayi mendapatkan makanan dan gizi yang cukup untuk tumbuh. Kita lihat dari perkembangan refleksnya ya. Jadi ini kita sebut juga sebagai refleks primitif ya. Refleks primitif ini adalah refleks yang mengikuti bayi sejak dia lahir. Yang pertama adalah refleks menghisap atau kita sebut sucking reflex. Nah, bagaimana cara kita mengecek refleks menghisap pada bayi? Kita cek menggunakan jari tangan kita. Tentunya jari tangan harus dalam keadaan yang bersih. Jadi harus selalu kita ingatkan kepada orang tua bahwa tangan harus dicuci dengan bersih, baru kita coba masukkan jari kita, salah satu jari saja ke dalam mulut. Ketika ada hisapan dari bayi dengan kuat, maka kita sebut refleks hisapnya baik. Namun ketika jari dimasukkan bayi cenderung malas untuk menghisap, maka kita bisa ambil hasil pengkajiannya adalah refleks hisapnya mungkin lemah atau mungkin kurang. Kemudian ada refleks routing atau refleks mencari. Bagaimana cara kita mengeceknya? Ini sama dengan menggunakan sentuhan jari ya, tapi kembali lagi pastikan bahwa jarinya bersih. Kita sentuhkan ujung jari kita ke sisi pinggir dari bibir ya. Bisa di sisi sebelah kanan, bisa di sisi sebelah kiri. Nah, nanti ketika ada refleks positif atau dia memiliki refleks mencari, kepala bayi akan bergerak mengikuti tangan kita. Misalnya kita letakkan tangan di sebelah kanan, maka dia juga secara otomatis akan nengok ke sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita letakkan di sebelah kiri, maka dia juga akan mengikuti nengok di sebelah kiri. Kemudian ada refleks menggenggam atau palmar grasping. Nah, ini sering sekali ya kita gampang banget ngeceknya. Kita sentuhkan jari kita di tangan bayi, maka secara otomatis bayi akan menggenggam tangan kita secara erat. Nah, untuk kaki ada refleks Babinski, nanti kita goreskan telapak kakinya, nanti responnya bayi kakinya akan membuka ya, seperti itu. Selanjutnya refleks bayi yang lain adalah refleks Moro atau startle reflex. Nah, atau mungkin ada beberapa yang menyebutkan sebagai refleks terkejut. Nah, kalau kalian ingat, banyak yang bayi ketika baru lahir tuh istilahnya digebrak ya. Nah, ini sebenarnya untuk melihat syaraf-syarafnya apakah dia berespon dengan baik. Nah, itu gambarnya ya. Ketika kita kejutkan, bisa dengan digebrak seperti tadi, atau kita ubah gerakan secara tiba-tiba, maka tangan akan membuka seperti ini dan kepala akan cenderung seperti hiperfleksi atau tengadah ya. Kemudian ada refleks berjalan atau walking step reflex ya, atau walking atau stepping reflex. Nah, ini tidak serta-merta kita bisa cek ke semua usia bayi ya. Jadi kita tetap harus mempertimbangkan usianya, kapan kita akan melakukan pemeriksaan refleks ini, yaitu refleks berjalan ya. Nah, ini caranya bagaimana? Caranya kita pegang bayi seperti ini, kemudian kita sentuhkan kakinya ke permukaan apapun yang rata. Nanti dia akan terkesan ada gerakan seperti melangkah seperti itu ya.
Lalu refleks selanjutnya adalah tonic neck reflex. Nah, tonic neck reflex ini caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Ini posisi bayi kita tidurkan terlentang terlebih dahulu. Kemudian kepala kita tengokkan ke salah satu sisi, bisa ke sisi sebelah kiri ataupun kanan. Secara otomatis tangan ini akan bergerak mengikuti. Jadi pada saat kita tengokkan kepala ke kiri, maka tangan yang sebelah kiri akan lurus dan tangan yang sebelah kanan akan seperti memegang busur panah. Nah, ini yang kita sebut dengan tonic neck reflex. Kemudian ada refleks menelan atau swallowing reflex. Nah, ini untuk ngecek refleks menelan kita bisa barengkan dengan pengecekan refleks menghisap tadi ya. Oke, kemudian ada refleks berkedip atau kita sebutnya glabella reflex. Nah, untuk refleks berkedip, caranya kita sentuhkan ujung jari kita, ya, ujung jari kita yang dalam keadaan bersih kita sentuhkan di tengah-tengah di dahi di antara kedua alis ya. Kita sentuhkan ujung jari kita di dahi di tengah-tengah alis. Nanti ketika Anda ketukkan jari Anda di sana, akan muncul refleks mata bayi yang akan berkedip. Nah, makanya itu disebut sebagai glabella reflex. Kemudian crawling reflex ya atau refleks crawling. Nah, ini kita tengkurapkan bayi otomatis nanti kepalanya akan ngangkat, kakinya akan nekuk ya atau fleksi. Kemudian ada refleks ekstrusi atau extrusion reflex. Nah, ini refleks yang khas sekali pada bayi ya. Anda kasih sesuatu di depan mulutnya, maka secara otomatis dia akan menjulurkan lidahnya untuk menjilat-jilat ya. Kemudian ada refleks galan. Kalau untuk refleks galan ini posisi bayi harus ditelungkupkan, kemudian Anda gores, nggak usah pakai benda yang tajam ya, untuk goresnya pakai telunjuk Anda juga bisa, atau mungkin pakai permukaan yang tumpul, kita gores dari arah bahu ke arah pantat. Nanti refleksnya si bayi akan punggungnya bergerak mengikuti arah kalian menggores tadi ya. Oke. Nah, refleks-refleks yang lain masih banyak, nanti silahkan Anda cari, ada dancing step, ya, ada kemudian refleks-refleks, banyak sekali yang bisa kita, parachute refleks, ya, dan sebagainya. Kemudian untuk bayi, kemampuan berpikir ya, sekarang kita lihat bagaimana kemampuan berpikir. Dari indera pendengaran terlebih dahulu ya. Setiap suara yang didengar oleh bayi, usahakan harus diikuti ucapan orang tua. Nah, ini dapat memberikan pengajaran pada anak ya. Misalnya itu bisa jadi penjelasan terhadap suara. Ini tahap awal mengajarkan anak bagaimana berpikir dan berkomunikasi. Contoh nih misalnya, ada suara kerincingan. Nah, kerincing, maka silakan sebagai orang tua, nah ini suara apa ya? Suara kerincingan. Nah, supaya dia mengenal, ini ada suara kerincing-kerincing, oh ini nama suara kerincingan. Oh ada suara apa lagi? Misalnya Anda pakai suara-suara yang lain ya untuk melatih indera pendengarannya, maka silakan diikuti dengan suara. Kemudian dari indera penglihatan, ada baiknya untuk melatih kemampuan bayi berpikir, apa yang Anda perlihatkan kepada bayi tentunya harus selalu diikuti oleh ucapan orang tua. Apa isinya? Yang menjelaskan mengenai benda itu, baik warna maupun nama bendanya. Ya, misalnya Anda punya boneka. Apa ini, Adek? Oh, boneka beruang, ya. Boneka beruangnya berwarna coklat. Nah, jadi memang menjadi seorang orang tua itu harus banyak-banyak berbicara kepada bayinya. Nah, ini sebagai salah satu proses untuk menstimulasi perkembangan anak. Nah, kalau bayangkan ya, kalau misalnya Anda menjadi orang tua tapi Andanya diam saja, malah bahagia kalau bayinya diam juga. Alhamdulillah anak saya diam sekali. Apa yang akan terjadi? Tidak akan terstimulasi. Bagaimana dia mau belajar bicara sementara Anda tidak pernah mengajarkan berbicara? Bagaimana dia biasa belajar berpikir kalau Anda tidak mengenalkan bagaimana cara berpikir, gitu ya? Itu logikanya. Kemudian untuk indera perabaan, ini juga penting sekali. Touching, kemudian skin to skin contact ini merupakan fase awal pada bayi untuk bisa mempercayai orang lain, untuk bisa berhubungan baik dengan orang lain. Nah, di sini
dapat dilakukan dengan cara apa? Orang tua bisa menyentuh anak secara langsung sambil mengucapkan, misalnya nih seperti di contoh ya, aduh halusnya kulitmu ya dek ya, gitu. Oh rambutnya bagus banget. Oh kamu ngompol ya, celananya basah ya, bunda ganti dulu ya. Ini benar-benar akan sangat menghasilkan bayi yang betul-betul mau percaya ya. Jadi ada beberapa bayi punya karakteristik yang dia disentuh orang lain nangis, disentuh orang lain nangis. Nah ini mungkin saja, ini saya bilangnya mungkin ya, mungkin karena tahapan awal pembentukan rasa percayanya ini tidak terlalu kuat dari orang tua. Oke, selanjutnya dari indera penciuman. Bisa Anda kenalkan berbagai macam bau dengan sekali lagi diikuti dengan pengucapan. Misalnya pas Anda habis memandikan, wanginya, sabunnya wangi ya, aduh rambutnya wangi ya, samponya enak ya, baunya ya, dikasih bedak, aduh wangi sekali bedaknya ya, ibu kasih minyak telon ya nak ya, supaya hangat ya. Nah, ini merupakan salah satu cara stimulasi juga ya untuk melatih kemampuan berpikir pada bayi. Kemudian kita lihat dari indera pengecapan. Indera pengecapan pun sama. Nah, ini tentunya bisa kita mulai beraneka variasi rasa setelah dia selesai melakukan ASI eksklusif tentunya ya. Kalau memang masih pada tahapan ASI eksklusif, lebih baik memang kita eh, fokus ke pemberian ASI eksklusifnya. Ini contohnya misalnya kita cek indera pengecapannya dengan melalui rasa ASI. Kemudian kita kenalkan kenyang dan lapar. Nah ini ya, pada saat kita memberikan ASI pun saat menyusui, harapannya tetap terjalin komunikasi yang baik. Misalnya, contoh nih, enak ya ASInya ya nak ya, kamu lahap sekali minum ASInya, kayak gitu. Jangan sampai nanti pada saat menyusui, bayinya dibiarkan saja, ibunya asik aja buka status Facebook, status WhatsApp, status Instagram, bayinya dicuekin. Nah, apa yang akan terjadi? Tidak ada rasa trust pada ibu ya, karena dianya dicuekin dari awal. Oke, silahkan ini perhatikan baik-baik ya untuk kalian terutama calon ibu ataupun calon orang tua nantinya. Nah, untuk kemampuan bayi berkomunikasi bisa kita lihat tahapan awalnya ya, usia 0 sampai 3 bulan. Komunikasi itu bisa kita lihat melalui tangisan, teriakan bayi ataupun gumaman. Misalnya dia lagi seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi tahapan awal dia belajar berkomunikasi. Kemudian usia 4 sampai 8 bulan bayi sudah mulai senang tuh mengucapkan suara-suara terutama yang berhuruf vokal dan juga konsonan. Nah, sepertinya biasanya da 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 da, mama mama, papa papa dan seterusnya ya. Ini tahapan awal. Di situ Anda sudah mulai harus mengenalkan bagaimana berkata yang tepat. Mama, papa, bunda. Jangan sampai nanti malah Anda mengikuti bayinya. Unda, unda. Apa yang akan terjadi? Anak ketika dia besar, yang tadinya mau ngomongnya benar, karena distimulasi terus-terusan untuk ngomong yang tidak benar, bisa jadi ikut-ikutan. Contoh lah, oh, panas ya. Itu kan kalimat yang benar adalah panas ya. Jangan sampai nanti Anda malah ngikutin logat bayi ngomong. Nanas ya sayang, nanas ya. Nanas yang akan didengar oleh si bayi. Apa yang akan terjadi? Ya kata itu yang akan terngiang-ngiang di telinganya. Ya. Kemudian usia 8 bulan hingga 1 tahun biasanya bayi senang mengucapkan kata-kata tanpa makna, di mana dia mengulang-ulang kata yang sama untuk mengucapkan berbagai macam hal. Oke, dari indera pendengaran, bayi akan belajar membedakan suara benda dan orang, serta akan mulai menerka dari mana sumber suara tersebut berasal. Kemudian dari mata atau indera penglihatan, bayi mulai akan belajar membedakan bentuk, warna, pola, kemudian akan mengira-ngira jarak antar benda, membedakan kedalaman benda, mengenal wajah, ekspresi wajah. Makanya di sini tugas kita sebagai orang tua adalah jenis mainannya kalau bisa berwarna-warni supaya anak
juga belajar berbagai macam jenis warna. Jangan sampai nanti ngikutin egoisme orang tua. Saya favoritnya warna pink, Bu. Maka satu kamar isinya pink semua. Dari kasurnya, dari selimutnya, mainannya, cat rumah, kamarnya, dan sebagainya. Dan sampai ya, mereka butuh belajar loh. Ya, jangan sampai nanti dia hanya kenal dengan satu warna saja. Kemudian indera pengecapan atau lidah ini akan mulai membedakan rasa dan tekstur makanan. Kemudian dari segi indera peraba, bayi akan belajar membedakan kasar, halus, tajam, dan sebagainya. Kemudian dari penciuman, bayi akan belajar membedakan bau. Oke. Untuk tahapan perkembangan bahasa pada anak, ya, ini ada fase reflective vocalization, di mana bayi setelah lahir akan mulai bicara dengan dirinya sendiri, dengan caranya sendiri, mau dengan suara a, u, dan seterusnya. Kemudian dia akan mulai tangisan bayi ya, dan vokalisasi selama kurang lebih 2-3 minggu pertama hidupnya akan bersifat afektif. Kemudian akhirnya ibu yang jeli akan dapat membedakan tangisan bayinya. Kemudian adalah tahapan berikutnya adalah babbling. Umur 6-7 minggu bayi sudah bisa bereaksi terhadap suara yang dibuatnya. Nah, babbling ini mulai muncul pada usia 4-9 bulan. Macam-macam suaranya ya, mulai dari suara vokal, konsonan, ataupun mungkin keduanya. Mama, 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 ba, 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 da, da, da. Nah, itu yang disebut dengan babbling. Umur 6 bulan bayi sudah mulai berespon ketika namanya disebut. Nah, babbling ini dapat terjadi baik anak yang normal maupun pada anak yang tuli sekalipun. Ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah laling. Nah, tahapan ini pendengaran anak memiliki peran yang penting. Laling itu merupakan pengulangan suara atau kombinasi suara yang didengar. Baba, mama, gup, gup, dan seterusnya. Nah, ini biasanya dimulai sekitar umur 6 bulan. Tahapan ini ada hubungan yang bermakna antara produksi suara dan pendengaran. Maka dari itu, sebagai orang tua, harus membiasakan pendengaran anaknya dengan kata-kata yang benar. Jangan sampai seperti yang tadi saya sampaikan ya, malah orang tua yang mengikuti gaya bicara bayi atau anaknya. Selanjutnya adalah tahapan ekolalia. Nah, ini dimulai sejak umur 9-10 bulan, di mana anak sudah mulai meniru suara yang dibuat oleh orang lain dan juga suara yang didengarnya. Nah, ini segala macam suara sudah bisa ditiru ya sama anak. Dan kemudian anak akan memilih suara yang mudah untuk ditiru dan tidak mudah untuk ditiru. Selanjutnya, tahapan yang terakhir adalah true speech, di mana di umur 12-13 bulan, rata-rata anak sudah bisa berbicara. Ya, ada yang mungkin cepat, ada juga yang lambat ya untuk kemampuan berbicaranya. Nah, di sini anak sudah bisa menunjukkan dan juga berespon baik secara mental maupun motorik terhadap kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Nah, ini apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Apa yang boleh dan tidak boleh. Misalnya, berbicara dengan bayi gunakan, ini yang boleh ya, bicaralah dengan bayi dengan menggunakan bahasa yang baku. Misalnya, kamu mau minum ya? Kamu mau minum ya? Gitu ya. Jangan menggunakan bahasa yang tidak bagus. Misalnya, mau mimi ya, badannya nanas ya. Nah, ini yang saya underline ini ya. Ini kan kata yang salah ini. Harusnya badannya kamu panas ya, nak. Panas bukan nanas. Nah, ini perkembangan bayi dari segi perkembangan psikoseksual, psikososial, dan juga perkembangan kognitifnya 0-12 bulan. Pada tahapan psikoseksual atau menurut Sigmund Freud, bayi usia 0-12 bulan ini memasuki fase oral. Nah, fase oral seperti asal katanya ya, bahwasanya kepuasan dari anak di usia 0-12 bulan ini berpusat di area mulutnya. Jadi dia suka memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut. Oleh karenanya, di sini kebutuhan yang berhubungan dengan area mulut harus terpenuhi dengan baik. Kemudian untuk tahapan psikososialnya, menurut Erik Erikson, bayi usia 0-12 bulan ini berada pada fase trust and mistrust. Di mana di masa ini
bayi mulai membentuk rasa percaya ya untuk mengatasi rasa tidak percaya. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, sentuhan orang tua itu sangat penting, kontak mata orang tua dan bayi juga sangat penting. Untuk perkembangan kognitifnya, menurut Piaget, bayi baru memasuki tahapan sensori motor, di mana di sini bayi memulai mengenal dan memahami dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensoris yang diperoleh dari inderanya dengan tindakan fisik ya ataupun melalui gerakan motoriknya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke masa toddler mungkin ya. Nanti silakan Anda masuk ke apa namanya forum diskusi ya ketika ada hal yang ingin ditanyakan. Oke. Kemudian ini untuk masa dini ya. Kita lanjut ke masa dini atau toddlerhood di mana di periode ini merupakan periode anak mulai muncul tantrum ya atau negativistik ataupun anak mulai keras kepala. Nah, di istilah toddlerhood ini ya, anak usia 1 sampai 3 tahun itu banyak sekali istilah. Yang sering kali kita kenal atau dengar adalah istilahnya terrible twos ya. Terrible twos atau the challenge two. Terrible twos atau the challenge two sering digunakan untuk menjelaskan di masa toddler itu. Di masa ini juga anak mulai mengeksplor lingkungannya. Dia mulai mencari tahu segala hal, kenapa itu bisa terjadi. Makanya nanti di anak-anak usia segini ini dia akan banyak pertanyaan. Ini apa, Bu? Itu apa, Bu? Ini apa, Bu? Itu apa, Bu? Dan itu mungkin akan diulang-ulang terus. Anda sudah menjawab, dia akan bertanya lagi. Anak sudah Anda sudah menjawab, dia akan bertanya lagi. Seperti itu ya, karena dia memang mulai penasaran terhadap segala sesuatu. Kemudian adalah periode ini juga merupakan fase golden age ya. Seperti kita ketahui, karena ini memasuki fase golden age, maka ini merupakan periode yang sangat penting untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan intelektual anak. Nah, hati-hati sebagai orang tua ya, bahwasanya di sini anak itu meniru apa yang dia lihat, mendengar atau melakukan apa yang dia dengar. Jadi kalau misalnya orang tua berkata yang tidak baik di sini, itu akan mudah sekali diserap oleh anak, khususnya di anak usia toddler ini. Oke ya. Selanjutnya untuk perubahan biologisnya, pada anak toddler terjadi perubahan proporsional di mana pertumbuhannya mulai melambat. Kemudian pertambahan tinggi pun juga melambat. Lingkar kepala pun juga akan melambat. Lingkar dada kebalikannya, justru terus melingkar dan melebihi lingkar kepala ya. Kemudian dari perubahan sensoris, ketajaman penglihatannya juga sudah mulai bisa diterima ya, 20/40 di usia toddler, binokularnya juga berkembang dengan baik, indera pendengaran, penciuman, pengecapan, perabaan semakin berkembang dan mulai terkoordinir satu dengan yang lainnya. Untuk kematangan sistemnya, ya, sebagian sistem fisiologisnya relatif sudah matur pada akhir masa toddler. Proses digestif atau pencernaannya juga sudah cukup lengkap di masa awal toddler. Nah, paling menonjol adalah kontrol eliminasi secara volunter. Nah, di sini anak-anak juga fokus ya ke eliminasinya, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Mekanisme pertahanan kulit dan darah jauh lebih efisien pada toddler dibandingkan pada bayi. Nah, perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya, di motorik kasar anak dapat berjalan sendiri dengan jarak 2 kaki yang lebar itu untuk 12-13 bulan. 2-3 tahun sudah mampu berdiri seperti binatang berkaki 2. 2 tahun sudah mulai berjalan turun, naik kursi ya. 2,5 tahun sudah mampu berdiri 1 kaki berjinjit gitu dan mulai adanya perkembangan lokomosi. Kemudian untuk motorik halus, terjadi peningkatan kemampuan manual dalam keterampilan, mulai mampu menggenggam objek yang kecil ketika dia sudah masuk usia 12 bulan. Di 15 bulan dia sudah mulai menjatuhkan lingkar pada leher botol ya, misalnya kayak ada kalian kasih mainan memasukkan pensil ataupun mainan ke dalam botol, dia sudah mulai mampu melempar bola tanpa kehilangan keseimbangan.
Untuk psikoseksualnya, seperti yang tadi kita lihat bahwasanya maturasi sistemnya dia fokusnya ke sistem eliminasi. Maka di perkembangan psikoseksual di toddler ini dia memasuki fase anal. Apa yang dimaksud dengan fase anal? Fase anal ini anak mendapatkan kepuasan dengan cara menahan atau membuang kotoran. Di sini mereka mulai egosentrismenya nampak ya, karena mereka membuang kotoran ataupun membuang air kecilnya mengikuti kemauannya. Oleh karenanya penting ya di sini orang tua mengajarkan toilet training yang benar. Jadi misalnya kita biasakan sebelum tidur, kita ajak ke kamar mandi supaya dia bisa pipis. Kemudian kita mulai ajarkan, "Nak, kalau kamu ingin buang air kecil, bilang ya Bunda pipis, Bunda dan seterusnya." Ini sudah mulai harus kita ajar. Bagaimana kalau dia pakai Pampers, Bu? Sama. Ketika dia menggunakan Pampers pun kita juga harus latih. Misalnya nih, setiap berapa jam sekali kita cek Pampersnya ada isi enggak. Dia kalau mau pipis bilang, kalau mau pipis bilang. Nah, ini juga harus kita ajarkan ke anak ya. Untuk perkembangan psikososial menurut Erikson, di tahapan toddler ini anak berada di fase otonomi dan juga versus ragu dan malu-malu. Apa maksudnya? Di fase otonomi ini, anak sudah mulai ingin belajar diakui, dia mampu melakukan segala sesuatunya sendiri, mohon maaf ya. Dia mulai ingin diakui, dia mampu makan sendiri, dia mampu memakai baju sendiri, dia ingin ini mainanku, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi sifat otonominya ini sudah mulai muncul. Tidak ingin dikekang seperti itu maksudnya ya. Nah, apa yang akan terjadi ketika kebutuhannya ini tidak terpenuhi? Misal nih, dia baru mau belajar makan sendiri. Si ibunya bilang, "Adek, kamu makan berantakan sekali, tumpah-tumpah kemana-mana, lantainya jadi kotor. Sini ibu aja yang suapin." Apa yang akan terjadi? Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang ragu-ragu setiap kali mau melakukan sesuatu. Dan juga akan menjadi pribadi yang pemalu. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya sebagai orang tua nih. Bagaimana kita akan bersikap terhadap perkembangan toddler. Nah, makanya tadi ya, perawat harus tahu tahapan ini supaya apa mampu mengajarkan kepada orang tuanya bagaimana stimulasi yang benar pada anak di setiap tahapan usia. Oke, masuk ke perkembangan kognitifnya. Di anak toddler ini, dia masuk ke fase sensori motor tahap akhir dan juga fase prakonseptual atau praoperasional. Nah, ini ya, untuk praoperasional stage di toddler ini, penggunaan bahasa sudah mulai berkembang dan kemunculan sikap bermain adalah contoh lain dari peningkatan pemikiran yang simbolis. Nah, pemikiran praoperasional ini memiliki dua keterbatasan, di mana anak mulai muncul keegosentrisme dan animisme. Apakah animisme itu? Contohnya misalnya gini, anak di usia ini kadang-kadang akan berpikiran, "Ibu, itu motornya nggak bisa jalan karena lapar ya, karena belum makan ya." Nah, ini animisme. Jadi menganggap benda-benda yang mati ini sama halnya seperti benda hidup, kayak gitu. "Ini motornya lemes karena belum minum ya." Nah, seperti itu ya. Jadi di sini mereka benar-benar fungsi simbolisnya digunakan. Oke, kita masuk ke masa prasekolah. Oke. Di masa prasekolah ini disebut juga sebagai early childhood-nya. Di sini adalah masa bermain di mana anak-anak mulai berinteraksi dengan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Di sini anak mulai terjadi perubahan hidup yang bermakna. Ya, dia sudah mau masuk ke lingkungan sekolah. Sehingga di sini kita harus mempersiapkan anak terhadap perubahan lingkungan tadi ya.
Lalu di masa ini juga merupakan masa berkelompok, masa menjelajah, masa meniru, masa kreatif, dan masa bertanya. Kalau tadi saya sampaikan di masa toddler anak semakin aktif untuk bertanya, maka di masa ini dia jauh-jauh lebih banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan. Perkembangan biologisnya rata-ratanya untuk tinggi badan bertambah 6,25 cm, beratnya 2,5 sampai 3,5 kg setiap tahunnya. Sistem tubuhnya lebih matang, antibodinya terus meningkat. Kemudian anak-anak sudah mendapatkan kurang lebih 20 gigi bungsu pada usia 3 tahun. Otot dan tulang terus bertumbuh tapi belum maksimal. Perkembangan motoriknya, dari motorik kasar, anak mampu berdiri satu kaki selama 1-5 detik, melompat dengan satu kaki, berjalan dengan tumit ke jari kaki, menjelajah, merangkak, ya. Bahkan di anak 4 tahun sudah mulai melompat, berjinjit, berputar, melempar, dan lain sebagainya. Motorik halusnya sudah mulai mengkoordinasikan jari-jarinya, bisa menggambar 2-3 bagian, memilih garis yang lebih panjang. Biasanya kalau kita kasih garis pilihan ya, ada 2 garis misalnya panjang dan pendek, maka dia cenderung memilih yang lebih panjang. Mulai belajar menggambar orang, meskipun mungkin belum perfect, hanya bentuk lingkaran, terus kemudian ada garis sebagai tangan, badan, dan lain sebagainya. Minum dari cangkir ya, mungkin masih beberapa yang membutuhkan bantuan. Anak umur 4 tahun juga sudah mampu menggunakan gunting, menggambar garis, membuka dan memasang kancing bajunya sendiri. Untuk perkembangan psikoseksualnya menurut Freud, anak ini di usia ini nih memasuki tahap falik. Ya, fase falik itu yang bagaimana? Dia menemukan kepuasannya terhadap rangsangan autoerotik. Maka jangan kaget nanti ketika menemui anak-anak usia segini, dia suka sekali memegang dan memainkan alat kelaminnya. Ya, ini mungkin tidak hanya berlaku di anak laki-laki, anak perempuan pun juga sama. Contohnya ini nih, meraba-raba, merasakan kenikmatan dari beberapa daerah erogennya, mulai suka lawan jenis yang biasanya anak perempuan akan cenderung lebih tempel ke ayahnya, anak laki-laki akan cenderung nempel ke ibunya, ini hal-hal yang biasa. Yang perlu diajarkan apa ke orang tua? Jangan terus dilarang ya, karena ini memang perkembangan fisiologis anak. Jadi perlu disampaikan saja, "Adik, mainan apa itu?" Nah, kalau mainan seperti itu jangan di depan orang banyak ya sayang. Usahakan pada saat bermainnya kita di area yang tidak dilihat orang. Nah, seperti itu ya. Jadi karena ini perkembangan fisiologis sebenarnya. Jadi harus terpenuhi kebutuhan tersebut. Jangan sampai nanti ketika tidak terpenuhi dia menjadi, mohon maaf nih ya, kebablasan gitu. Akhirnya mempunyai kebiasaan menunjukkan kemaluannya di hadapan orang banyak ya, atau kita sebut kelainannya adalah ekshibisionis gitu. Oke, kita masuk ke perkembangan psikososialnya. Menurut Erikson, di tahap usia ini anak mampu memiliki inisiatif ya, sudah mulai memiliki inisiatif. Apa yang akan terjadi kalau inisiatifnya tidak terpenuhi? Dia akan muncul rasa bersalah yang sangat besar. Nah, di sini anak sudah mulai mencari pengalaman barunya secara aktif dan melakukan aktivitas. Contoh nih, anak mau membantu ibunya, sudah mulai membantu. Misalnya dia bantuin cuci piring. Ini contohnya seperti anak saya sendiri ya, dia sudah mulai bantu pengen misalnya, "Bunda, ini ya, Dian yang nyuci ya, gelasnya ya." Silakan, dia sudah mulai fase produktif. Nah, apa yang akan terjadi kalau saat dia membantu, ternyata pada saat dia membantu ada hal yang salah. Contoh nih misalnya, pada saat nyuci piring, piringnya pecah. Saat dia bantu nyapu, ternyata kotorannya masih tersisa di mana-mana. Nah, ini kadang-kadang kalau orang tuanya tidak paham, dia akan ngomel, "Gimana sih pecah semuanya? Gimana sih lantainya kotor lagi? Bla 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 bla." Nah, ini apa yang akan terjadi? Muncul rasa bersalah pada diri anak, ya. Dan jatuhnya nanti anak-anak ini akan jadi anak yang bisa jadi kurang percaya diri gitu ya, karena takut. Nanti kalau saya begini saya takutnya salah. Nanti kalau saya gini saya takutnya salah lagi seperti itu. Untuk perkembangan kognitifnya di fase prasekolah ini anak masuk ke tahapan praoperasional, subtahapnya adalah pemikiran intuitif, mohon maaf. Ini anak masuk ke usia 4-7 tahun. Nah, di sini anak sudah mulai ini ya, belum bisa melakukan apa yang disebut operation atau operasi. Di sini terjadi representasi mental yang dapat dibalik ya. Operation maksudnya adalah representasi mental yang dapat dibalik atau reversible.
Kemudian di sini centration tampak jelas dalam kurangnya conversation dari anak. Nah, itu ide bahwa beberapa karakteristik objek itu tetap sama meski objek itu berubah penampilannya. Nanti saya kasih contoh ya. Dia menganggap bahwasanya objeknya akan tetap sama meskipun objek itu berubah penampilan. Kemudian mulai menunjukkan karakteristik yang disebut dengan centration, yaitu memfokuskan perhatian pada satu karakteristik dengan mengabaikan karakteristik yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Misal kita meletakkan air. Nah, pada saat ini kita taruh ke gelas yang ukurannya sama, maka anak akan melihat itu menjadi suatu hal yang sama juga. Berbeda ketika satu gelas kita pindahkan ke gelas yang lebih tinggi, maka dia akan menganggap bahwa volume air tadi berubah gitu ya. Jadi dia akan menganggap bahwasanya airnya jauh lebih banyak di gelas yang lebih tinggi ini karena dilihat dari tingginya jauh lebih tinggi. Padahal tadi awalnya ukuran gelasnya sama. Nah, ini yang disebut dengan konservasi ya. Nah, ini yang contoh sentrasi. Dia tidak akan bisa atau bingung ketika barangnya diacak seperti ini. Nah, oke ya, dia kalau diajak seperti ini dia akan kesulitan, maka dia akan memilah-milah ini sesuai dengan warna dan bentuk biasanya. Ya, ini dikumpulkan yang segitiga-segitiga kecil. Nah, ini proses berpikirnya masih seperti itu. Kemudian contoh operasi reversibilitasnya juga dia masih belum bisa. Contoh misalnya, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Nah, kalau 7 dikurangi 3 jadinya berapa? Ini masih butuh proses berpikir yang panjang. Jadi di sini memang masih terbatas ya proses operasinya. Oke. Oke ya. Sebelum kita masuk ke masa sekolah, ini kita stop dulu. Nanti kita lanjutkan di materi yang ketiga untuk masa sekolah sampai dengan masa remaja. Oke, kita lanjutkan nanti di materi ketiga.